Oke, kali ini kita akan belajar tentang jangka sorong dulu. Perhatikan kegunaan jangka sorong, yaitu pertama mengukur diameter luar benda. Ya, caranya, nah itu digeser, kemudian di rahang atas itu dibuka, ya, kemudian dimasukkan benda yang mau diukur, kemudian dijepit lagi, ya. Jangan lupa dikunci di rahang di penguncinya, ya, pengunci diputar ke kanan, ya. Nah, kemudian setelah mengukur untuk luar benda, ya, diameter luar, bisa juga digunakan untuk mengukur bagian dalam benda, ya, yang digunakan di atasnya. Kemudian putar pengunci dulu untuk digeser, ya. Kemudian masukkan pipa yang mau diukur untuk diameter dalamnya, kemudian geser, ya, digeser rahangnya, rahang geser sampai mentok. Nah, kemudian diputar penguncinya biar nggak gerak-gerak lagi, baru kemudian dibaca, ya, dibaca. Kemudian selanjutnya mengukur kedalaman benda. Nah, jadi caranya, ya, diputar, kemudian masukkan benda yang mau diukur, tarik rahang, kemudian dikunci, ya, kemudian baru dibaca skalanya. Nah, sekarang jadi cara mengukurnya, ya, membaca skala jangka sorong. Yang pertama-tama buka penguncinya, ya, diputar ke kiri. Ya, setelah terbuka atau sudah kelihatan renggang, geser, ya, rahangnya, kemudian masukkan benda yang mau diukur. Setelah itu dibaca skalanya, itu menunjukkan, ya, angka di skala utama itu 1,6 dan kemudian skala noniusnya 0,06. Maka 1,6 ditambah 0,06 adalah 1,66. Ya, kita coba lagi, ya. Saya dilakukan seperti hal yang sama, kita geser rahangnya. Nah, setelah kemudian terkunci, ya, setelah dikunci kita baca. Itu menunjukkan skala utama di 1,1 dan skala noniusnya 0,02. Maka 1,1 ditambah 0,02 maka menjadi 1,12 cm. Nah, itu cara membaca skala. Nah, sekarang jangka sorong mikrometer skrup. Sebelum kita baca, kita harus mengenal dulu bagian-bagiannya. Yang pertama, poros tetap. Nah, poros ini tidak bisa di-share kemana-mana. Ya, perhatikan yang saya lingkarin dan berwarna merah itu namanya poros tetap. Nah, kemudian yang bisa digeser ini namanya poros geser. Nah, ya. Kemudian ada pemutarnya. Untuk menggeser-geser itu ada pemutarnya, maka poros geser itu akan berubah, ya, akan bergeser. Nah, kemudian setelah digeser kunci, ya, setelah mendapatkan angka, nah, dikunci biar nggak bergerak-gerak. Nah, di situ yang diputar itu namanya skala nonius yang bisa berputar, sedangkan yang tetap itu ada skala utama. Jadi sama, ada skala nonius dan skala utama. Nah, sekarang kita akan coba untuk membaca mikrometer skrup, ya, membaca skala mikrometer skrup. Baiklah, kita sekarang akan membaca skala mikrometer skrup. Bagian-bagian mikrometer skrup itu sama dengan jangka sorong. Nah, kita akan coba ukur ini sebuah benda, ya. Nah, kemudian biasa seperti halnya jangka sorong itu diputar yang di ujung penguncinya, kemudian diputar untuk menggerakkan skala noniusnya. Nah, setelah benar-benar terkunci, jika akan membaca skalanya, perhatikan di situ ada, nah, ini skala utama menunjukkan di angka 13 mm dan skala nonius menunjukkan 0,05 mm, ya. Maka hasilnya 13 mm ditambah 0,05 mm menghasilkan 13,05 mm, ya. Perhatikan. Anda paham, ya? Nah, kita akan coba lagi untuk di cara membaca skala mikrometer skrup. Nah, ini hal yang sama kita lakukan.
setelah mendapatkan skala, kita akan baca ya, skala utama menunjukkan di angka 11. Nah, sedangkan skala noniusnya menunjukkan 0,07. Nah, itu angka 5. Ya, di bawah masih ada 2 ya. Di 7, itu di 7. Maka dibacanya 0,07. Nah, kemudian disubstitusikan 11 plus 0,07, maka 11,007 milimeter. Nah, demikian cara membaca skala ya mikrometer scope. Demikian pembahasan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.